kalian yang bernama Mas Tara. Mas Tara, bikin juga Mas Tara. Kehadiran dari siswa-siswa kelas 5 SDN Surbogo. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Yang tidak masuk semoga besok diberikan kesembuhan dan semoga lekas sekolah kembali. Dan yang masuk tidak boleh memakan makanan yang tidak sehat supaya tidak sakit. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar masalah coding. Dari tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal pengertian coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat tayangan video yang akan saya tampilkan. Mudah-mudahan anak-anak hari ini bisa memahami tentang pengertian coding dan algoritma. Baik, sekarang videonya dulu. Sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya, apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, Al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Eknut, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai.
Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English (SE) dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Dua, pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic 7, Fortran atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. 3. Flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma Structure English atau Natural Language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik asalkan tidak akan merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program, seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir tetapi kemudian Anda membalikan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah, bukan? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya tayangkan contoh lagi untuk membuat algoritma secara sederhana untuk usia anak kelas 5 SD ya. Biar tidak bingung, kita lihat tayangan video berikut ini. Ini adalah
algoritma. Pada video kali ini kita akan melakukan permainan unplugged coding, di mana metode pembelajaran konsep dasar pemrograman tanpa menggunakan perangkat digital seperti komputer. Metode ini menekankan pada aktivitas fisik, permainan, dan interaksi langsung untuk memahami logika pemrograman. Langkah pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 anggota setiap kelompoknya. 1 orang berperan sebagai robot, 4 orang sebagai programmer. Programmer terdiri dari penyusun perintah langkah, kartu instruksi, pengecek dan koreksi jalur, penyusun ulang saat ada kesalahan. Tantangan permainan mengarahkan robot dari posisi awal menuju ke tujuan untuk mengambil tumbler dan kembali ke titik awal. Murid menuliskan langkah-langkah instruksi pada kartu perintah seperti maju, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Murid diberikan kartu perintah, setiap kelompok mengamati peta permainan, lalu menuliskan langkah yang paling efektif untuk menjalankan misi pada kartu perintah masing-masing. Terdapat 2 metode yang digunakan agar robot menjalankan instruksinya. 1. Robot mendengarkan perintah satu persatu secara langsung dari programmer. 2. Robot membawa kartu perintah. Nah, itulah contoh video penerapan algoritma. Nanti ada 1 anak yang sebagai robot, yang satunya adalah sebagai komandan. Nanti kita membuat permainan robot dan komandan. Paham ya? Jadi si robot itu mencerminkan dia adalah perangkat komputer, sedangkan komandan itu adalah programmernya. Nanti saya bagikan LKPD kepada anak-anak supaya dibuat per kelompok, 1 kelompok 2 anak ya. Nanti dibagi, nanti saya akan memanggil tiap kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas biar yang lain bisa mengapresiasi atau menilai temannya apakah algoritmanya sudah benar atau belum.
dikerjakan oleh beberapa kelompok dari teman kalian. Yang satunya sebagai robot, yang satunya sebagai komandan. Nah, ini nanti saya akan menunjuk dua kelompok. Pertama, yaitu yang pertama adalah kelompok dari Mbak Yalfa. Mbak Yalfa. Mbak Yalfa sebagai robotnya ya. Ini sebagai robotnya ya. Robot. Dan kamu sebagai komandannya. Komandannya dulu. Baca ya guys. Maju 3 kotak. Belok kanan. Maju 2 kotak. Belok kiri. Maju 2 kotak. Belok kiri. Ambil 1. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Yalfa. Kembali ke Mas Tara sebagai robotnya dan komandannya adalah Mas Aska. Jadi Mas, sing banter memang dong. Maju 3 kotak. Belok kanan. Maju 1 kotak. Belok kiri. Maju 1 kotak. Ambil buku. Nah, tepuk tangan buat kelompok Mas Tara. Dari kegiatan permainan tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kita kalau ingin menyusun algoritma itu harus runtut dan jelas. Apabila tidak runtut dan jelas, maka komputernya juga akan bingung. Sama seperti manusia, jika ada perintah yang tidak jelas, maka yang diberi perintah akan menjadi bingung. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika perintahmu tidak jelas? Robot menjadi bingung. Menurutmu, mengapa algoritma harus runtut dan tepat? Kalau tidak tepat hasilnya tidak baik. Kalau tidak tepat, hasilnya tidak baik atau hasilnya akan menjadi kurang pas. Ya, demikian anak-anak pelajaran kali ini. Apakah kalian sudah ngantuk? Sudah. Sekarang supaya tidak ngantuk harus menyanyi lagu yang judulnya Ngantuk. Ayo, 1, 2, 3. Ngantuk, ngantuk, ngantuk tepat teduh, bantalan aduk-aduk, enak-enak ngantuk, senden, senden, senden pinggir amben, bantalan aduk-aduk, enak-enak senden. Sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup doa bersama. Mudah-mudahan anak-anak bermanfaat buat semuanya dan bisa menerapkan coding dalam kehidupan sehari-hari. Doa penutup nanti akan dipimpin oleh Mas David. Mulai.